Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Urip Rahmatun dari kelas Ekonomi Syariah E semester 5 dengan NIM 401180166 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang usaha saya menjadi seorang reseller face shield. Yang pertama adalah profil usaha. Nah, usaha ini tuh bertempat di rumah saya sendiri di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Lalu bidang usahanya itu adalah trade atau perdagangan, karena saya kan menjadi seorang reseller yang menjual kembali produk yang sudah saya beli dari pihak supplier ke konsumen. Terus struktur organisasinya bisa dilihat di situ. Kalau ownernya atau pemilik usahanya itu bernama OS Nawa, tempat saya beli produk face shield itu. Terus resellernya saya sendiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah karakteristik produk. Nah, mungkin produk face shield ini di mata sebagian masyarakat Indonesia itu terkesan masih biasa saja ya, dan mungkin nggak terlalu penting gitu. Namun pada faktanya kita sekarang kan hidup berdampingan dengan yang namanya virus corona. Kita hidup di masa pandemi dan kita sekarang masuk di era new normal atau tatanan baru. Yang namanya tatanan baru itu berarti sudah berbeda dengan kehidupan sebelum ada yang namanya virus corona ya. Jadi kita tetap harus yang namanya mematuhi protokol kesehatan, terus memakai masker dengan benar, terus juga mencuci tangan sesering mungkin, dan juga menjaga jarak. Itu adalah protokol kesehatan yang nggak boleh dilupakan ya gitu. Nah, terus produk face shield ini penting banget menurut saya digunakan pada saat kita keluar rumah, karena untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan menjaga kesehatan orang lain juga, supaya kita nggak tertular dan bisa memutus mata rantai penularan yang namanya virus corona. Nah, untuk mekanisme pembelian produknya itu karena pada dasarnya usaha ini tuh dijalankan dengan online, jadi saya memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, seperti itu ya. Jadi saya pertama itu melakukan promosi dengan membuat instastory atau status WhatsApp gitu. Jadi agar banyak teman-teman mungkin yang tertarik terus bisa langsung membeli gitu, pesan gitu ke saya. Nah, caranya itu bisa langsung swipe up di situ atau komen mau pesen berapa pieces. Terus karena kan saya jualnya dua macam ya, ada yang anak-anak sama dewasa. Nah, di situ bisa disebutkan mau beli yang varian yang anak-anak atau yang dewasa, seperti itu. Dan bisa disebutkan berapa pieces belinya begitu. Terus untuk strategi pemasaran produk itu melalui media sosial, karena memang kan di era sekarang ini media sosial itu sangat maju banget gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali gitu di masa sekarang ini. Jadi hampir semua orang pasti akan memanfaatkan media sosial untuk usahanya gitu. Jadi saya memanfaatkan namanya WhatsApp, Instagram, karena memang yang lagi booming banget gitu loh. Terus jadi dengan seperti itu kan secara nggak langsung banyak orang yang akan minat kalau saya melakukan promosi di situ gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah laporan keuangan. Dapat dilihat sendiri di situ kalau keuntungan labanya itu didapatkan dari pendapatan 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dikurangi dengan pengeluarannya juga 1 bulan. Nah, pendapatan 1 bulannya itu kan dalam 1 hari 6.000. 6.000 itu dari penjualan face shield gitu. Terus dikali 30 hari itu 180.000. Nah, terus perhitungannya jadi 180.000 itu dikurangi dengan 40.000, jadinya 140.000. Berarti pendapatan saya menjadi seorang reseller face shield itu dalam 1 bulan adalah 140.000. Terus yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Nah, jadi kekuatan dari produk ini tuh juga berasal dari si produk ini sendiri gitu. Jadi nggak dari luar gitu ya. Jadi laku atau enggaknya produk ini itu juga berasal dari si produk ini sendiri. Jadi gimana saya mempromosikannya, dan yang pasti saya juga memberi namanya edukasi kepada teman-teman, kepada masyarakat luas supaya lebih paham gimana
pentingnya kita pakai face shield saat keluar rumah gitu. Selain pakai masker tadi ya, selain protokol kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi. Terus yang kedua adalah weakness. Tadi kan udah kekuatan, ini kelemahannya. Kelemahan itu juga berasal dari dalam. Maksudnya dari dalam itu dari si produk ini juga gitu. Jadi gimana kita mempromosikan, gimana cara kita mengedukasi orang banyak supaya paham gimana pentingnya menjaga kesehatan, termasuk cara-caranya. Jadi menjaga kesehatan itu kita juga harus berupaya, nggak cuman kita ngomong doang kalau kita menjaga kesehatan gitu. Terus ada opportunity atau peluang. Nah, peluang itu berasal dari luar gitu. Jadi setelah kita kan melakukan promosi, kita melakukan edukasi ke masyarakat umum. Nah, peluang itu pasti ada. Jadi kalau kita udah mengedukasi banyak orang, nggak mungkin kan nggak ada yang minat gitu. Jadi pasti nanti ada yang minat buat beli gitu. Terus yang keempat itu adalah threats atau ancaman. Ancaman itu juga dari luar. Contohnya nanti misal ada yang jual juga produk serupa gitu. Jadi ada yang menjadi reseller juga dengan produk yang sama dan mungkin mempunyai tawaran-tawaran menarik yang lain gitu. Jadi itu termasuk ancaman. Jadi itu dari luar atau eksternal. Nah, ini adalah screenshot saat saya melakukan pembelian ke OS Nawa gitu. Jadi saya pesan kepada shopnya ini ownernya gitu. Terus di total, lalu nanti untuk pembayarannya itu via transfer gitu. Terus saat saya melakukan promosi di story WhatsApp ini saya screenshotkan. Nah, ini bentuk face shieldnya yang untuk dewasa. Jadi ada beberapa warna ya, ada pink, ada biru, ada putih. Terus ini ada yang warna hitam. Nah, yang sampingnya ini tuh yang untuk anak-anak. Jadi yang untuk anak-anak itu emang sengaja dibikin yang ada kartun-kartunnya dengan tujuan supaya mereka tuh tertarik gitu loh buat pakai. Jadi biasanya kan anak-anak itu bosen ya kalau pakai face shield, apalagi kan itu kayak barang asing gitu buat dipakai. Nah, kalau dikasih kartun-kartun gitu kan anak-anak jadi suka gitu, makanya akhirnya didesain seperti itu. Terus ini waktu ada konsumen yang pesen. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya. Jadi ini saat ada konsumen pesan, ini juga. Jadi mereka sebutin mau pesan berapa pieces dan mau yang anak-anak atau yang dewasa. Terus ini referensi pemakaian face shield. Jadi face shield itu kayak gini makanya kurang lebih. Nah, oke, kita udah sampai di akhir slide. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.